Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khassa 'ala taqwa wa wassa wa ahata bi kulli syai'in 'ilman wa ahsa. Khalaqal insana fi ahsani taqwimin ma tara fi khalqir rahmani tafawutan wa la naqsa. Wa faddala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala sairil umami kama huwa madhkurun fil qur'ani qasasa. Wa asra bi nabiyhi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadrataun karomal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Janabil Karim panjenenganipun Bapak Ustadz Suganda, Janabil Karim Bapak Ketua DKM yaitu Bapak Miratno yang saya hormati, Janabil Karim Bapak Tukino, Bapak Edan Nawawi, Bapak Nunung, Bapak Supriyadi selaku jajaran DKM Masjid Darul Muttaqin yang selalu kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang berkenan hadir di malam hari ini yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim al-Abdurrahiyah yang kami sayangi. Mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanthi ikrar bilisan alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa kita semua bisa berkumpul bermuajahah dengan niatul a'dham, yaitu talabul ilmi, dzikir dan doa di kediaman Bapak Ahmad Handoko dengan keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Sholawat miwah salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia hatta akhirah, wa bil khusus syafaatul uzma besok di hari kiamat. Mari kita sampaikan salat dan salam kita dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadiroh yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa beristiqomah thalabul ilmi, pengajian silaturahim, walaupun tadi sempat diguyur hujan. Alhamdulillah. Dibilang adem tapi anget. Ademe iku habis hujan, angete umpel-umpel. Pelumpelan itu bahasa Jawa, Pak. Kalau bahasa sini apa? Empet-empetan katanya. Ya, tapi alhamdulillah.
Namun semuanya itu tidak mengurangi semangat untuk belajar ataupun ngaji. Seperti yang disampaikan penjenenganipun Bapak Ketua DKN Bapak Miratno. Terus belajar. Kita tuh harus merasa bodoh. Kalau kita merasa bodoh, fa insya Allah kita akan tambah pengertian, tambah ilmu. Dengan tambahnya ilmu bukan berarti tambah pinter. Dengan tambahnya ilmu berarti mengurangi kebodohan. Betul sekali apa yang beliau sampaikan. Dan thalabul ilmi tidak hanya di majelis ta'lim ala broriyah, tidak hanya. Di masjid juga tempatnya thalabul ilmi. Di masjid ada majelis ta'lim Darul Mutakin. Ini malam Senin ini sering nih dari jamaah saya juga jarang datang. Bisa dihitung yang datang. Alasannya kalau Pak Dedi masih di perjalanan, Pak Joko belanja, Pak Arif di Jakarta, Mas Ti lagi ada acara, malu. Pengasuh jamaah jamaah Majelis Ta'lim Al-Hurriyah malu. Paling Pak Desodri paling nemboten keselen, nggih Pak De. Nah, semoga kedepannya kita bisa saling meramaikan kegiatan Islamiyah, syiar Islamiyah, dan kita dengan tujuan thalabul ilmi, baik di sini di Majelis Ta'lim Al-Hurriyah maupun di Masjid Darul Mutakin. Masalahnya begini Pak Bu, yang saya amati yang ada yang sering ngaji di masjid itu jajaran DKN. Kayaknya Pak Rudi juga jarang kayaknya. Ya kan iya Pak? Kayaknya, tapi ya nggak tahu ya. Belum kata Pak DKN belum, berarti nanti. Hadirin hadirah rahimakumullah. Pada saat ini alhamdulillah bertepatan dengan bulan Rajab. Bulan Rajab yaitu bulan yang diharamkan Allah. Ai bimakna haram itu yang dimuliakan, yang dimuliakan. Bukan haram, tapi kalau haram itu yang diharamkan. Akan tapi bulan yang diharamkan Allah yaitu bulan Rajab, bulan penuh kemuliaan. Sampai disampaikan bahwa bulan Rajab adalah bulannya Allah. Maka sepantasnya kita sebagai umat Islam harus memperbanyak meningkatkan amal ibadah yang langsung mahdhah kepada Allah dan ibadah sosial. Hadirah hadirah rahimakumullah. Selawatan Rajaban. Bu, selawatan Rajaban dulu Bu. Monggo. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dzunubana wa balighna Ramadan waghfir lana dzunubana. Wahai kawanku semua, mari taat kepada Allah, menjalankan 5 waktu tiap hari kita sholat, menjalankan 5 waktu tiap hari kita sholat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dzunubana
Jangan sampai kita berani meninggalkan sholat wajib. Bila kita tak mau rugi, catatannya raqib atid. Bila kita tak mau rugi, catatannya raqib atid. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ibadahlah dengan ikhlas, berperilaku dengan baik. Di alam kubur tidak susah, pertanyaan mungkar nakir. Di alam kubur tidak susah, pertanyaan mungkar nakir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. rajin ngaji, rajin belajar, juga amal kebaikan. Jadi orang yang bertakwa untuk bekal di alam baka. Jadi orang yang bertakwa untuk bekal di alam baka. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. amin Allahumma amin. Sallu ala nabi. Sallu alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirah rahimakumullah. Seperti yang telah disampaikan tadi dalam syair sholawat rojab, kita jangan pernah sampai meninggalkan sholat 5 waktu dalam keadaan dan kondisi apapun. Jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat 5 waktu, karena nanti ketika catatan kita di sana itu tetap ada, biar aman dari catatan raqib dan atid, dan kita juga aman ketika ditanya munkar wa nakir. Dan semoga sholat 5 waktu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Berkenaan dengan bulan Rajab, hadirin hadirah, yaitu kita tidak pernah lupa sejarah kurang lebihnya 14 abad yang lalu, yaitu telah diperjalankannya manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Qurrati A'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau dijelaskan Isra dan Mi'raj,
yang saya khawatirkan, lah wis apal Pak De. Sabar. Kesuwen selak wengi ngantuk. Nah, itu kan. Wah, itu pelajaran SD Pak De. Pelajaran diniyah Pak De. Wis gak usah diceritake secara detail. Nggih Pak nggih. Nggih Bu nggih. Secara detailnya gak usah diriwayatkan atau diceritakan. Namun yang penting yang perlu saya sampaikan di sini hikmah. Bagaimana diperjalankannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Mekah sampai Palestina yang jaraknya dalam perjalanan kurang lebih 40 malam, tapi diperjalankan cuma semalam, bahkan sebagian daripada malam. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kebesaran, keagungan, kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam perjalanan Isra Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak langsung les gitu Pak. Ada tempat-tempat yang harus berhenti. 3 kali berhenti itu dalam perjalanan. Yang pertama berhenti di tanah Taif. Tanah Taif. Kanjeng Nabi sendiri nggak tahu tanah Taif itu. Malaikat Jibril bertanya, di mana ini kamu berhenti ya Muhammad? Hei Muhammad, tidak tahu. Ini adalah tanah Taif. Suatu saat nanti kamu akan berhijrah ke sana. Sekali itu berhenti. Disuruh berhenti, disuruh turun dan menjalankan sholat. Kemudian melanjutkan lagi perjalanannya dan disuruh berhenti lagi, disuruh turun lagi dan menjalankan sholat juga. Di situ ditanya, di mana kamu Muhammad berhenti? Apa tempat ini? Tidak tahu. Dijawab Jibril, ini adalah Bukit Turisina, di mana ketika Allah berfirman, Allah berbicara denganmu, Nabiullahmu Musa. Kemudian setelah itu meneruskan perjalanan lagi, disuruh berhenti lagi, Rasulullah disuruh turun lagi dan disuruh menjalankan sholat. Nah, di situ tempat apa? Kanjeng Nabi juga tidak tahu. Di situ ternyata di Bethlehem. Bethlehem itu ketika waktu dulu Nabiullah Isa dilahirkan. Ini seandainya kita bicara tentang takwil atau hisab, atau apa itu namanya, penafsiran, ditakwilkan. Ketika disuruh berhenti 3 kali dan sesampainya di Masjidil Aqsa, yaitu di Palestina, beliau ketemu para malaikat yang turun dari langit dan ketemu para siapa? Para anbiya wal mursalin. Bertemu dengan teman-temannya, yaitu para nabi dan rasul terdahulu di Masjidil Aqsa. Kalau toh boleh ditakwilkan atau ditafsirkan, hisab, istilahnya hisab itu perkiraan atau perhitungan bahasanya. Seandainya berhenti 3 kali itu dimaknai Islam, iman, dan ihsan. Islam pertama, berhenti Islam, kemudian meneruskan lagi iman, dicari, digali keimanannya, keyakinannya kita kepada Allah. Kemudian berhenti yang ketiga yaitu ihsan. Setelah kita menjalankan Islam, iman, baru ketemu yang namanya ihsan, maka kita akan dikumpulkan kepada para nabi-nabi Allah, pada kekasih-kasihnya Allah. Jadi tidak hanya sebatas Rasulullah yang akan bertemu dengan para nabi Allah, kita sendiri sebagai umat Islam juga apabila bisa menjalankan Islam dengan benar, keimanan yang kuat yang kokoh dengan benar, akidah yang kuat dan benar, kemudian kita bisa menjalankan ihsan, fa insya Allah ketiga-tiganya kita lolos, kita berhasil, akan diangkat makom derajat yang tinggi, yaitu makom khawas, khusus dan yang lebih khusus, sehingga bisa dipertemukan, dikumpulkan dengan para kekasih-kasihnya Allah, yaitu para nabi-nabi Allah. Amin Allahumma
Singkat gitu aja. Kemudian Mi'raj naik, start dari Palestina, Mi'raj naik sampai ke langit dunia, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Melewati ketujuh masih ada yang lebih tinggi lagi, tapi itu untuk ilmu-ilmu yang khusus. Ilmu-ilmu yang khusus naik lagi seperti langit pertama, langit kedua, jarak jauhnya itu sampai ketujuh, sampai naik lagi. Apa itu? Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, terus sampai 99 asma. Itu tidak ubahnya langit 1 sampai langit 7. Jaraknya begitu, baru nyampe. Wes gak usah diakal, gak nyangka akal kita, tapi diyakini dengan keimanan, ditancapkan dalam hati kita. Kita harus yakin bahwa Allah Maha Tinggi, Allah Maha Mulia, dan Allah Maha segala-galanya. Hadirah hadirah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, setelah sampai di atas, setelah langit lapis 7, ketemu yang nama Sidratul Muntaha. Diterangkan dalam kitab bahwa Sidratul Muntaha itu tidak ubahnya seperti pohon. Ternyata Sidratul Muntaha itu seperti pohon yang banyak cabangnya dan banyak daunnya. Nah, daun satu lembar daun itu bisa nutupi bumi seisinya. 1 lembar. Sedangkan itu banyak dedaunannya, banyak cabang-cabangnya. Dan di situ ada 4 sungai yang mengalir. 4 yang dohir, 2 yang dohir dan 2 yang batin. Yang batin itu ada di surga 2. Yang dohir yaitu sungai Nil dan sungai Furat. Nah, di Sidratul Muntaha itu dipenuhi dengan nur Allah dan para malaikat, sehingga begitu terkagum, begitu luar biasa keindahan dan lain sebagainya yang sampai tidak bisa disifati oleh manusia. Nah, kemudian kebuka penglihatan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di situ banyak malaikat yang ngumpul, yang tidak tahu berapa jumlahnya. Saking banyaknya malaikat yang ngumpul, yang tahu jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di tengah-tengah malaikat itu ada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memanggil Kanjeng Nabi, "Wahai Muhammad, majulah," kata Jibril. Dijawab Kanjeng Nabi, "Tidak, engkau aja ya Jibril yang maju." Dijawab oleh Jibril, "Tidak, engkau ya Muhammad, kamu ya Muhammad yang maju. Karena di hadapan Allah lebih mulia kamu dibanding saya," kata malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah maju, kemudian sampai ketemu yang namanya hijab dari emas. Hijab dari emas. Hijab dari emas digerakkan, kemudian ada suara penunggu hijab emas itu. "Siapa ini?" "Alah, penunggu kayak gitu." "Saya Jibril bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Allahu Akbar," kata penunggu hijab emas, kaget. Karena apa? Yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangatlah dinanti-nantikan, sangatlah diharapkan bertemunya para malaikat kepada beliau. Jadi para malaikat itu sangat mengharapkan ketemu Rasulullah, manusia paling mulia, Habibi, manusia dicintai oleh Allah. Kemudian dari balik hijab itu ditarik Rasulullah, dan malaikat Jibril tertinggal di situ, tidak bisa ikut. Ini adalah batasan makhluk. Semua makhluk, baik malaikat maupun yang lainnya, tidak akan bisa melewati hijab itu. Tapi kenapa ada penunggunya? Itu tidak lain dan bukan hanya kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW. Seandainya tidak memuliakan Rasulullah, seandainya tidak kemuliaan dari Rasulullah Muhammad SAW, maka tidak akan bisa di situ penunggu hijab. Setelah hijab emas, kemudian ketemu yang namanya hijab lu'lu'. Ditanya lagi, "Siapa ini?" "Saya penunggu hijab emas dan bersama Rasulullah, bersama Muhammad SAW." Dijawab oleh penunggu hijab lu'lu', "Allahu Akbar." Kaget.
langsung ditarik, kemudian melalui banyak hijab yang dilampaui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain 2 hijab masih dilewati banyak hijab lagi. Nah, perjalanan jaraknya hijab satu sama lain itu 500 tahun dan luasnya hijab itu 500 tahun. Dan dilalui beberapa hijab, banyak hijab yang dilewati sampai ketemu yang hamparan luas, yang tidak tahu, yang sangat luas dan tidak tahu ukurannya. Hamparan hijau yang luas yang tidak ada bandingannya, sampai hamparan hijau yang luas itu. Sampai di situ kemudian Rasulullah didekatkan dengan Arsy. Kanjeng Nabi didekatkan oleh Allah dengan Arsy sampai terpana, kagum, heran dan lain sebagainya, tidak bisa berucap apa-apa. Sampai dari Arsy netes satu tetes air tepat di lidah Rasulullah, sehingga Rasulullah bisa mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kanjeng Nabi memuji Allah, yang artinya apa? Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan adalah milik Allah. Mengucap demikian Kanjeng Nabi. Kemudian dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Allah, keselamatan, rahmat dan berkah akan tetap tercurah kepadamu wahai Muhammad. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad tidak memikirkan dirinya sendiri. Kanjeng Nabi Muhammad mengusulkan kita sebagai umatnya. Dijawab lagi oleh Kanjeng Nabi Muhammad, apa jawabannya? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan semoga dicurahkan pada kami dan kepada hamba-hamba yang soleh. Amin Allahumma Amin. Shallu ala Nabi. Sallallahu alaihi. Ini ternyata di dalam rukun sholat di tasyahud itu komunikasi antara Kanjeng Nabi sama Allah. Jadi ada komunikasi begitu. Sedangkan itu dipakai kita tiap hari 5 waktu, bahkan lebih dari itu di dalam sholat sunnah rawatib, sholat qiyamul lail, sholat duha dan sebagainya banyak kita lakukan. Nah itulah keistimewaannya. Setelah bercakap-cakap dan tidak ada yang bisa disampaikan karena itu termasuk hal yang rahasia, maka dari itu setelah dijawab assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, lalu Allah azza wa jalla berfirman. Berarti berfirman itu kalau nggak salah kemungkinan tuh masuknya hadis qudsi berarti Pak ya. Allah berfirman tapi tidak dalam Al-Quran, kalau nggak salah itu. Apa yang disampaikan Allah? Firman Allah, ya Muhammad, ittakhadtuka habiban kama ittakhadtu Ibrahim khalilan. Wahai Muhammad, aku jadikan kamu sebagai kekasihku, habibi, sebagaimana aku menjadikan Ibrahim sebagai kesayanganku, khalili. Kemudian dilanjutkan lagi, wa kalamtuka kama kalamtu Musa taklima, dan aku berbicara kepadamu sebagaimana aku berbicara kepadamu. Kemudian dilanjutkan lagi, wa ja'altu ummata khaira ummatin ukhrijat linnas wa ja'altu ummataka khaira ummatin ukhrijat linnas, dan aku jadikan umatmu terbaik dari umat-umat yang pernah ada dalam kalangan manusia. Kita itu dijadikan umat yang terbaik. Boleh minum nggak Pak? Minum dulu ya.
Saya ulangi. Wa ja'altu ummataka khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan aku jadikan umatmu yang terbaik di antara umat-umat yang pernah ada. Wa ja'altu waja'altuhum ummatan wasata. Waja'altuhum ummatan wasata. Dan aku jadikan umat yang berkeadilan. Umat yang berkeadilan. Umat yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Umat yang diistimewakan. Waja'altuhumul awwalina wal akhirina. Dan aku jadikan umatmu yang awal dan yang akhir. Fahum ma'ataituka. Terimalah apa yang aku berikan kepadamu. Wakum minasyakirin. Dan jadilah kamu termasuk orang-orang. Dan jadilah kamu termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Jadi Pak, Bu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah, itu sekaligus disampaikan oleh Allah selain keistimewaan Kanjeng Nabi juga buat umatnya, buat umatnya. Ya Muhammad, aku jadikan kamu sebagai kekasihku, sebagaimana aku menjadikan Ibrahim sebagai kesayanganku. Dan aku berbicara kepadamu sebagaimana aku berbicara kepada Musa. Dan aku jadikan umatmu terbaik dari umat yang pernah ada. Dan aku jadikan umatmu yang berkeadilan. Dan aku jadikan umat yang awal dan yang akhir. Fahud ma'ataituka. Maka terimalah apa yang kuberikan kepadamu. Wa kum nasyakirin. Dan jadilah kamu termasuk golongan dari orang-orang yang bersyukur. Lah kita jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad harusnya banyak bersyukur dengan anugerah apa tadi? Anugerah sholat. Jadi gara-gara diberi sholat ini, diberi perintah sholat ini, itu keagungan yang luar biasa yang diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak bisa diterimakan atau diberikan kepada langit karena langit tidak sanggup, bumi tidak sanggup, gunung tidak sanggup. Yang sanggup memikul yaitu siapa? Manusia. Dan termasuk dengan anugerah sholat 5 waktu inilah sehingga diangkat derajatnya kita menjadi umat yang terbaik, ya, dijadikan umat yang berkeadilan, dijadikan umat yang awal dan yang akhir. Karena besok pertama yang kali dibangkitkan oleh Allah yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baru umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu datang belakangan, tapi dibangkitkan duluan. Lah maka dari itu, kalau kita dibangkitkan duluan dan diberi keselamatan oleh Allah karena mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, maka kita akan nikmat di sana. Tapi kalau kita ingkar, kita tidak percaya kepada Rasulullah, maka kita tidak akan selamat. Karena apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diceritakan kepada manusia, banyak manusia yang ingkar, banyak manusia yang murtad keluar dari Islam, yang awalnya percaya kepada Rasulullah, malah gara-gara diceritakan Isra Mi'raj itu tidak percaya, murtad. Kaum musyrikin menyampaikan pada Abu Bakar, datangnya Abu Bakar, hei Abu Bakar, apakah kamu diceritakan sahabatmu? Orang-orang musyrik itu tanya udah Bang, iya. Maka kamu percaya dengan cerita sahabatmu? Kalau memang beliau yang bercerita, saya percaya. Sekalipun lebih jauh dari itu, saya percaya. Itu percayaan Sayyidina Abu Bakar, sehingga dijuluki beliau As-Siddiq. Dia yang mempercayai Rasulullah. Maka dari itu saudara-saudaraku semua, jangankan beliau orang yang istimewa dan diistimewakan, kita sebagai umatnya saja, walaupun kita di sini, saudara kita di Lampung, ada kejadian apa dan bagaimana, kalau yang diberi kelebihan oleh Allah kita tahu. Nggih mboten Pak Depur? Iya. Berarti jarak itu bukan jadi masalah kalau Allah memberi kelebihan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sedikit lagi
Maka dari itu jadikanlah sholat 5 waktu sebagai momen untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketika sholat kita diterima oleh Allah, maka dosa-dosa kita semua akan diampuni. Amin Allahumma amin. Terutama sholat berjamaah, Pak Bu, kecuali ibu-ibu nih. Kalau ibu-ibu kalau berjamaah boleh di rumah sama putranya, bukan putrinya ya. Kalau sama anak perempuan nggak apa-apa, ibunya sebagai imam, anaknya sebagai imam. Kalau sebagai makmum, kalau anaknya perempuan. Kalau anaknya laki-laki tidak bisa Pak Bu. Jadi ibu itu bisa menjadi imam apabila makmumnya perempuan juga atau wanita. Tapi sebagai wanita tidak bisa menjadi imam kaum laki-laki. Yang utama itu saya sampaikan kepada bapak-bapak, jangan pernah meremehkan sholat berjamaah. Karena apa? Disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa, jadi sabda Rasulullah ini, barang siapa yang meremehkan sholat berjamaah, maka Allah akan menyiksanya dengan 12 bencana. Ngeri Pak. Kalau kita menyepelekan, meremehkan sholat berjamaah, gampang lagi, nyepeleke atau orang gubris, itu Allah akan memberi kita apa? Siksaan dengan 12 bencana. Kata-kata bencana berarti besar kan Pak Bu? Bencana besar, bencana alam besar. Nggak ada bencana alam kecil. Saya kena bencana alam kenapa? Sakit bisul, nggak ada sakit bencana alam. Sakit gatal-gatal bukan bencana alam Pak ya. Ya Pak Nung ya. Saya ulangi lagi. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa meremehkan sholat berjamaah, maka Allah akan menyiksa dengan 12 bencana. 3 bencana di dunia, 3 bencana ketika mati, 3 bencana ketika di alam kubur, dan 3 bencana ketika di hari kiamat atau hari akhir. Lengkaplah sudah penderitaan. Ini betul. Di dunia ada bencananya. Ketika mati ada bencananya. Ketika di alam kubur ada bencananya. Dan di akhirat juga ada bencananya. Apa saja itu? Yang pertama yaitu bencana di dunia, ada 3. Yang pertama apa? Allah akan menghilangkan berkah usaha dan rizkinya apabila kita meremehkan sholat berjamaah. Ngeri enggak Pak? Ngeri betul Pak Nono? Kalau sudah keberkahan rizki kita diangkat atau dihilangkan, kita puntang-panting nyari duit ke sana kemari, yang ada bukan membahagiakan, tetap ada susah. Iya betul? Jangan sampai. Kemudian yang kedua, Allah akan menghilangkan nur-nur orang soleh dari dirinya. Kalau kita nggak kemasukan nur orang-orang soleh, kita hidup akan bebas, lepas, pokoknya ngumbar nafsu dan maksiat. Itu yang kedua, bencana yang kedua. Orang mikir taat, orang mikir takwa, orang mikir amal, orang mikir berbuat baik kepada saudara atau tetangga. Wis pokoknya udah karepe dhewe. Bencana yang kedua. Bencana yang ketiga, dia yang meninggalkan sholat berjamaah akan dibenci di dalam hati orang-orang mukmin. Orang Islam banyak, tapi yang iman sedikit. Iya betul Pak? Yang Islam banyak kan, tapi yang beriman sedikit. Nah ini konteks tersebut kan dibenci dalam hati orang-orang mukmin. Itu yang ketiga. Jadi ketika orang beriman seperti Pak Nunu, Pak Edan Nawal, Pak Tukino, Pak Mino, Pak Supriyadi dan lain sebagainya, di dalam hatinya nih, kalau memang beliau kategori dikaruniai Allah orang-orang yang beriman, pasti di dalam hatinya membenci orang yang tidak mau sholat berjamaah.
percaya monggo, mboten monggo. Ini sabda Rasulullah. Kalau kita umat Islam mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya wajib percaya, harus iman. Kemudian 3 bencana lagi yang diberikan kepada orang yang meremehkan sholat berjamaah ketika mati. Yang pertama, ruh ketika dicabut akan dalam kondisi kehausan yang luar biasa. Kehausan yang amat sangat. Seandainya sekalipun ia minum air sungai, air sungai atau sungai berapa diminum, tetap aja kita kehausan. Nah, kita puasa jam 3 sore hanya sesaat aja, ketika haus karena kerja kepanasan, karena kita puasa kering, kayak apa rasanya, itu baru sesaat. Sebentar lagi menunggu adzan maghrib saat berbuka. Sedangkan ketika roh dicabut itu kehausan yang luar biasa. Na'udzubillah min. Kemudian bencana yang kedua apa? Yaitu ruh keluar dalam keadaan berat dan sulit. Tarik, colke meneh, tarik, colke meneh. Jadi ketika dicabut roh kita itu sakaratul maut dibikin susah, sulit, berat dan lain sebagainya. Padahal sakitnya sakaratul maut apabila terdengar jeritan kita itu minal masyriqi ilal maghribi, semuanya kedengaran betapa sakitnya sakaratul maut. Apalagi ini dipersulit. Na'udzubillah min. Itu yang kedua, bencana yang kedua ketika mati. Yang ketiga apa Pak Bu? Yaitu dikhawatirkan iman akan lepas darinya. Na'udzubillah min. Apa? Ketika kita meninggal kok iman lepas Pak Bu? Itu paling demen setan. Setan itu paling demen ketika orang yang meninggal tanpa membawa iman. Di antaranya yang didemeni setan, yang disenangi setan itu satu, sesama orang muslim saling membunuh. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Takut miskin. Yang ketiga tadi apa? Takut melarat, itu termasuk demen setan. Meninggal tidak membawa iman. Yang keempat tulul amal atau terlalu panjang angan-angan, menghayal. Itu paling demen setan. Kita kembali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kemudian bencana yang diberikan Allah ketika di alam kubur. Yang pertama yaitu pertanyaan munkar dan nakir itu membuatnya kesulitan dan terjepit. Meremehkan sholat berjamaah itu ketika ditanya munkar dan nakir kita kesulitan menjawabnya. Kita akan terjepit. Gimana nggak bisa jawab? Ditanya nggak bisa jawab, pukul hancur. Kemudian diutuhkan lagi. Tanya lagi nggak bisa jawab, pukul hancur. Kemudian dipulihkan lagi, tutuhkan lagi. Itu bahaya. Alah Pak D, itu kan jasad Pak D. Kalau lo udah keluar itu nggak akan merasakan. Kan gitu bahasanya ya. Ada yang ngeles begitu. Ya Allah gampang menghidupkan lagi. Di alam kubur tetap hidup karena di dunia. Kemudian pindah ke alam kubur, pada hakikatnya pindah alam, bukan mati. Mati itu sebutan karena roh keluar dari jasad. Sebenarnya kita pindah alam, dari alam dunia menuju awal alam akhir. Tanya malaikat yang bisa jawab, disiksa. Kemudian yang kedua apa? Bencana di alam kubur. Sangat berat baginya kegelapan di alam kubur. Jadi di alam kubur itu kita kegelapan, gelap gulita. Jangankan di alam kubur, ketika kita di rumah kita yang bagus mewah aja, seperti rumah Pak Tukino, bagus mewah, mati lampu, terus geragapan bingung. Padahal itu hanya sesaat, nyari HP buat penerang.
nyari korek api karena nggak merokok, bingung naruhnya di mana. Nah, kalau Pak Tukino ngantongi korek rokok terus. Kalau Pak Mino ngantongi korek terus, lalu di sampingnya gitu. Pak Nunung juga bingung, geragap-geragap nyari HP, nyari korek untuk nyumet lilin. Itu saat rumah yang begitu bagus, rumah yang begitu mewah, ketika mati lampu kita geragapan ngertos Pak Bu, sumpah bingung, enggak betul. Apalagi di alam kubur yang waktunya kita tidak tahu berapa lamanya. Kemudian bencana yang ketiga di alam kubur apa? Yaitu kuburannya sangat sempit dan menjepit sehingga tulang rusuknya terhimpit hancur. Remek. Gara-gara apa? Menyepelekan sholat berjamaah. Tuh udah berapa tadi? 3 di dunia, 3 ketika mati, 3 di alam kubur. Kemudian 3 bencana lagi yang diberikan di hari kiamat atau di hari akhir nanti, di akhirat itu. Yang pertama, dia dihisab dengan sangat berat. Jadi nggak ada keringanan. Hisab kita diteliti, dihitung, baiknya berapa, jeleknya berapa, taatnya berapa, maksiatnya berapa, amalnya berapa, keburukannya berapa, semua dihitung dan dihisab sangat berat gara-gara meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, Allah murka kepadanya. Westa berpaling dengan apa ya? Allah nggak mau melihatnya, murka, jengkel, kesel, nggak suka. Dikasih nikmat, dihidupkan, difasilitasi, diangkat umat yang mulia, dimuliakan oleh Allah, tapi menyepelekan. Kemudian yang ketiga, bencana yang ketiga apa? Disiksa oleh Allah. Allah menyiksanya dengan neraka. Naudzubillah min dzalik. Itu Pak Bu, betapa dahsyatnya siksaan lengkap sudah ketika kita berani menyepelekan sholat berjamaah. Itu yang disampaikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan beliau. Semoga saja kita semua Majelis Ta'lim Al-Abroriyah dan semua yang hadir di sini serta lingkungan kita semua semoga diberi hidayah oleh Allah, dibimbing oleh Allah, selalu bisa menjalankan sholat 5 waktu, terlebih dengan sholat berjamaah di masjid tercinta kita, dan semua diterima amal baik kita. Amin ya rabbal alamin. Dan itu saja Pak Bu, karena udah malam, sedikit banyaknya semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kesalahan apapun yang saya sampaikan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.